Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mbak Nining, jadi apa yang mau dikerjakan oleh Kasbi dan serikat buruh lain menghadapi kebuntuan soal UMP ini? Iya, pertama kami melihatnya, tadi kan pemerintah bilang bahwa ini bagaimana terjadi pemerataan antara daerah yang masih rendah dengan daerah yang sudah cukup tinggi, kan gitu. Nah, faktanya akibat dari satu kebijakan ini melalui PP 36 dan surat edaran, banyak kok daerah-daerah yang upahnya rendah hanya kenaikan 800 perak, yang kenaikannya 2.500, bahkan di wilayah Majalengka misalkan sekitar 16.000. Artinya kan tidak tercermin di sana kalau bicara pemerataan gitu ya. Nah, terus kemudian memang ini harus ada cara jalan keluar untuk mencari solusi dari problem ini. Kami sih pertama menawarkan kepada pihak pemerintah bagaimana pemerintah dalam kekisruhan kegaduhan ini, karena memang sumbernya kan bukan dari buruh sebenarnya membuat kegaduhan ini, tapi karena membuat bagaimana ada standarisasi upah layak secara nasional standarisasi upah layak. Nah, apa standarisasi upah layaknya? Misalkan paling tidak buruh bisa memenuhi persoalan pangannya, papannya, sandang gitu ya, pendidikan, kesehatan dan sosial. Nah, tinggal bagaimana kita membuat konsepsi upah layak ini seperti apa? Ini yang belum pernah terjadi. Sehingga setiap terjadi penentuan upah gitu ya, kita bisa lihat masih banyak rata-rata upah ini justru terjadi penurunan gitu, realnya. Nah, ini bentuk pemiskinan yang secara sistem kami lihat. Oke, baik. Nabila, jadi apa saran Anda sebagai akademisi agar polemik soal UMP ini tidak menjadi penyakit tahunan? Kalau menurut saya memang salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan enforcement dari kebijakan pengupahan yang lain. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Dita bahwa kebijakan pengupahan kita kan yang lain ada banyak. Salah satunya misalnya soal struktur skala upah. Tapi nggak bisa juga kemudian pemerintah lepas tangan dan mengatakan bahwa oh ini kan masuknya ke kesepakatan bersama antara pekerja dan pengusaha. Karena harus dipahami bahwa bagaimanapun posisi pekerja dan pengusaha yang tidak seimbang itu menyebabkan kesepakatan-kesepakatan bipartit itu tidak sesederhana itu dan semudah itu untuk dilakukan. Sehingga tetap harus ada pressure dari pemerintah bagaimana caranya agar kebijakan ini berjalan. Jadi tidak hanya membuat kebijakan tapi juga memastikan kebijakan ini berjalan. Contoh paling sederhana misalnya Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan struktur skala upah. Tapi banyak penelitian di lapangan, di Disnaker misalnya, hal ini tidak berjalan. Artinya kan memang pressure dari pemerintah untuk memastikan agar kebijakan ini enforcement-nya berjalan di lapangan juga masih kurang. Jadi menurut saya agar polemik ini tidak berulang, hal-hal tersebut bisa dimaksimalkan. Baik, Mas Haryadi, jadi apa harapan dari pengusaha agar ketegangan-ketegangan ini bisa segera selesai sih? Ya, memang kalau menurut pandangan kami sekarang adalah kalau kami fokusnya di struktur skala upah ya. Karena kita melihat bahwa ke depan itu kalau kita mau melihat secara lebih fair gitu ya, itu memang harus layernya itu harus dibangun lagi yang benar gitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mbak Nabila tadi bahwa pengawasannya kurang dan sebagainya, menurut saya kalau sudah terjadi suatu kondisi di mana terjadi penyerapan yang sempurna, itu akan otomatis akan terjadi. Karena nggak mungkin lah pasti orang yang kerja lama nggak mau dong gajinya terlalu dekat sama yang baru masuk. Itu secara alamiah akan terjadi seperti itu, Mas. Baik. Melki, jadi sebagai DPR ini gimana agar tidak terjadi katakanlah mogok dan lain sebagainya itu? Ya, saya melihat bahwa gini ya, instrumen yang sudah diberikan oleh PP 36 ini bagaimanapun dipakai sebagai acuan, sambil tentunya apabila memang ada kendala yang tadi juga kita dengarkan di beberapa provinsi kan mengalami persoalan ya. Ada provinsi yang menerima dan juga jalan lancar tidak ada masalah, ada beberapa provinsi yang kemudian mengalami masalah. Nah, masalah itu yang kemudian dibereskan. Jadi ada masalah yang bersifat nasional, memang tentu itu pembahasannya di Dewan Pengupahan Pusat ya, di nasional, tapi juga yang sudah di banyak daerah yang memang tidak ada masalah kan kita nggak usah lagi bicara, itu berarti sudah beres. Nah, di daerah-daerah yang memang di provinsi mana yang ada masalah, termasuk kabupaten kota yang juga ada masalah, itu juga dibereskan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan yang paling penting ini Mas Bud, yang paling penting ini adalah dialog itu bagaimanapun juga itu harus dilakukan. Itu yang saya lihat kadang-kadang kita tuh baru bicara dialog itu setelah kejadian kayak begini. Sebelum-sebelumnya itu jarang banget tuh dioptimalkan. Baik Mbak Dita, jadi gimana pemerintah sikapnya?
Struktur skala upah atau upah berdasarkan produktivitas itu kan memang harus ada ekosistemnya. Ekosistemnya harus dibuat. Nah, salah satu poin penting ekosistem itu adalah mengembalikan upah minimum pada hitohnya. Jadi upah minimum itu adalah safety net, jaring basic pengaman bagi anak di bawah 1 tahun. Itu hitohnya upah minimum, dikembalikan ke situ, baru kita bisa bangun ekosistem yang lain untuk pengupahan berdasarkan produktivitas dan kinerja. Nah, yang kedua begini, menurut saya sih karena ini sudah banyak sekali perdebatan ya tentang upah minimum dan sebagainya, saya pikir menurut Undang-Undang putusan MK, Undang-Undang Cipta Kerja dan PP masih dinyatakan berlaku. Bagi pemerintah ini tetap berlaku. Kita jalankan ini, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ada masukan-masukan juga dari teman-teman soal pengawasan kita masih lemah. Itu introspeksi buat kami. Kita akan perkuat pengawasan itu. Juga kita berharap teman-temannya Pak Haryadi, sektor-sektor yang memang tumbuh positif Pak dalam situasi COVID ini, tolong jangan memberikan lagi upah minimum khususnya untuk yang di atas 1 tahun. Itu penting sekali supaya tidak lagi terjadi keributan karena kedua belah pihak tidak trust, buruh tidak trust pada pengusaha, pengusaha tidak trust pada buruh, pemerintah juga berusaha berdiri di tengah tapi sering dituduh ke kanan atau ke kiri ya sudah, kita kembali dudukkan upah minimum pada hitohnya sebagai basic safety. Baik, makasih Mbak Dita, Mas Haryadi, Mbak Nining, Melki dan Mbak Nabila. Duduk bersama tetaplah merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri ketegangan buruh dan pengusaha dalam penetapan upah minimum provinsi. Tidak perlu ada sikap menang dan kalah karena kondisinya memang tidak ideal. Perusahaan sulit dihantam pandemi, buruh menjerit juga karena pandemi. Duduk bersama, mencari temu adalah tetap solusi. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Pandemi belum berakhir, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjauhi kerumunan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan ikut vaksinasi. Sampai jumpa.